wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi dulu. Untuk Ahmad Maulana, Ahmad Prasetya, Anggun Septianingrum, Atika Zara, Azam Masruri, Chelsea Dealova, Dini Rahmadani, Dwi Azilia, Ervian Ardiansyah, Gara Avaro. Ada izinnya enggak? Ada. Kinanti Safa, Gisel Mei Wulan. Kita ice breaking dulu biar lebih fokus. Terus untuk pembelajaran juga kalian lebih memahami. Bisa berdiri semuanya? Nah, untuk ice breaking ini ikuti pergerakan Bu Titin. Jadi nanti pergerakannya bagaimana ya berarti diikuti ya. Yang tidak fokus berarti pembelajaran nanti juga tidak fokus, karena ini melatih kefokusan kalian sebelum pembelajaran dimulai. Gak usah mepet-mepet. Nah, kalau nggak mepet kan nanti kan bisa leluasa. Pegang mata, hidung, rambut. Loh, ada yang tidak fokus lagi, diulangi. Ikuti pergerakan Bu Titin. Mata, hidung, kepala. Masih tidak fokus lagi. Ayo Pian, sekarang kita lebih fokus lagi. Kita ulangi lagi sampai kalian fokus. Hidung, rambut, rambut, terus mulut, kuping. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita ke kesepakatan belajar dulu. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan penuh tanggung jawab. Tadi anak-anak semua sudah melakukan yang poin pertama. Yang poin kedua, menghargai pendapat teman dan guru saat diskusi atau kegiatan kelompok. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan ada diskusi, ada presentasi tiap kelompoknya. Yang ketiga, aktif bertanya dan menjawab sesuai topik pelajaran. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang presentasi, silakan dapat bertanya, dan yang presentasi dapat menjawab pertanyaannya. Yang keempat, menjaga ketertiban dan tidak membuat gaduh selama pembelajaran. Jadi harus tertib agar kondisi kelas nyaman dan kalian bisa fokus dalam pembelajarannya. Yang kelima, menunjukkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu dan dikerjakan dengan jujur. Jadi nanti kalau semisal ada PR atau tugas rumah, kalian bisa mengerjakan tepat waktu dan mengumpulkan tepat waktu juga. Yang ketujuh, melakukan plagiarisme dalam proyek atau laporan atau presentasi. Jadi nanti kalian tidak boleh
kembar ataupun sama atau jiplak jawaban temennya. Tidak boleh jiplak juga presentasi dari temennya. Jadi satu kelompok berdiskusi nanti akan menemukan solusi atau hasil dari tugasnya. Yang kedelapan, tidak makan atau minum di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalau mau makan dan minum silahkan di luar kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dari kesepakatan belajar ini ada yang ditanyakan? Ya, bisa dilanjutkan? Nah, di tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama memahami definisi dan fungsi algoritma dalam konteks kehidupan sehari-hari dan komputasi. Jadi nanti kita dalam Excel kita juga menggunakan nilai-nilai, kita nanti pakai contoh nilai ulangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, mengeksekusi algoritma terprogram di Microsoft Excel atau program spreadsheet lainnya. Dan hari ini kita menggunakan aplikasi Excel, tapi kita tidak praktek di komputer, hanya saja kita menggunakan rumus-rumus di Excel dan perhitungan secara manual. Dan nanti di pembelajaran selanjutnya kita bandingkan dengan yang di Excel. Yang ketiga, membuat algoritma atau manusia melalui perhitungan manual. Jadi hari ini kita akan menghitung dengan cara manual, tapi tidak menggunakan Excel atau otomatis menggunakan komputer. Yang keempat, menganalisis dan membandingkan hasil perhitungan manual dan Excel untuk menguji keakuratan dan efisiensi. Jadi pertemuan hari ini kita menghitung dengan manual dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan menghitung menggunakan Excel dan praktek di komputer. Yang kelima, mengenal fungsi-fungsi dasar Excel, ada sum, average, ada max, dan juga min. Dan nanti kita juga akan belajar mengenai sum, average, max, dan min. Dari tujuan pembelajaran, ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjutkan ke materinya atau ke intinya. Apa itu algoritma? Ada yang sudah pernah mendengar algoritma sebelumnya? Tidak? Berarti baru kali ini? Ya, Bu Titin jelaskan dulu apa itu algoritma. Nah, di sini ada analogi sederhana. Algoritma adalah seperti resep makanan atau panduan merakit mainan. Setiap langkah harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai harapan. Nah, untuk definisinya, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti tugasnya untuk diskusi, Bu Titin akan memberikan masalah ke kalian dan kalian memberikan solusi atau menemukan solusi yang nantinya akan dipresentasikan oleh kalian. Dan nanti untuk jenis-jenisnya algoritma, ada algoritma yang kita buat sendiri atau algoritma manusia, dan ada yang sudah dibuat oleh komputer atau algoritma terprogram. Nah, di sini contoh algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ada membuat mie instan, membuat kopi, membuat nasi goreng, membuat kue, dan lain-lain. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena definisi dari algoritma, setiap langkah harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai harapan. Kan kalau semisal kita memasak mie instan, nggak mungkin airnya direbus terus mie-nya dimakan, airnya baru diminum kan? Jadi harus berurutan dari merebus air sampai mendidih, terus dimasukkan mie instan, setelah matang baru disajikan dan siap dimakan. Harus berurutan, lah itu namanya algoritma. Kalau diterapin dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, kayak tadi memasak mie, membuat kopi, terus membuat apa lagi? Membuat kue, nasi goreng. Dari pengertian algoritma ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya? Tidak. Yang selanjutnya ada mengenal elemen Excel. Nah, di sini nanti kalian juga akan mengenal
fitur-fitur atau tools-tools atau elemen yang ada di dalam Excel. Ada sel, ada kolom, dan ada juga rank. Apa itu sel, kolom, dan rank akan dijelaskan nanti. Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu sel, rank, dan juga kolom? Belum. Bu Titin akan menjelaskan apa itu sel. Sel adalah unit dasar dari lembar kerja. Excel ini adalah perpotongan antara baris dan kolom. Kalau kalian pengen lebih memahami atau kesimpulannya, sel itu satu kotak persegi panjang. Jadi kalau satu kotakan tok itu namanya apa tadi? Sel. Kalau satu kotakan saja namanya sel, itu ada perpotongan antara baris dan kolom. Terus yang kedua ada namanya kolom. Kolom adalah sekelompokan sel yang tersusun secara vertikal. Setiap kolom diidentifikasi dengan huruf A, B, C, dan juga Z, A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Kalau ada huruf-hurufnya, itu namanya kolom. Kalau sel berarti tadi apa? Satu kotak persegi panjang. Terus yang ketiga ada rank. Rank di sini sekelompok sel yang dipilih atau disatukan. Rentang dapat berupa satu baris, satu kolom, atau blok sel. Jadi kalau sel itu satu kotakan saja, kalau rank itu bisa juga kumpulan atau yang diblok dari sel. Atau kumpulan dari sel itu namanya juga rank. Pokoknya kalau di blok semuanya itu namanya rank. Kalau satu kotakan namanya sel. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjutkan ke mengenal algoritma di Excel. Excel sebagai otak pelaksana algoritma. Jelaskan bahwa fungsi-fungsi Excel ada sum, ada average, ada min, max, adalah contoh dari algoritma yang sudah terprogram. Itu sudah paten dan sudah ada di Excel sebelumnya. Kita tidak perlu program dari awal, itu sudah terprogram oleh seorang programmer. Adalah contoh dari algoritma yang sudah terprogram. Kita hanya perlu memasukkan data dan Excel akan menjalankan algoritma secara otomatis. Jadi kalau kalian praktek, kalian cukup memasukkan rumusnya, ada sum, average, ada max dan min, dan memasukkan nilai, maka otomatis nanti hasilnya akan keluar sendiri tanpa kalian harus hitung secara manual. Berhubung hari ini kita pertemuan hari ini itu tidak praktek langsung di Excel atau di komputer, kita menggunakan perbandingan dulu. Kita menghitung secara manual, baru pertemuan selanjutnya kita menggunakan komputer. Terus ada demonstrasi. Guru mendemonstrasi secara menggunakan fungsi-fungsi dasar tersebut dengan data sederhana, misal daftar ulangan. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang penjumlahan nilai ulangan kita atau nilai pelajaran kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi untuk jumlah rumusnya apa? Sum. Untuk rata-rata rumusnya average. Kalau maksimum rumusnya max. Kalau minimum rumusnya min. Nah, di sini sum digunakan untuk menjumlahkan isi data. Jadi contohnya, kalau isi datanya atau nilai ulangan kalian ada 80, 60, 90, dan sebagainya, itu dijumlahkan menggunakan rumus sum. Kalau average digunakan untuk mencari apa? Nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata kalian cukup menggunakan rumus average. Kalau untuk mencari nilai tertinggi pakai rumus apa? Maksimum. Benar. Kalau untuk mencari nilai terendah
Ya, min atau minimum. Kita cukup memasukkan rumus ini, maka nanti akan keluar sendiri hasilnya tanpa kalian harus ngitung sendiri 70 tambah 80 tambah 90. Sampai sini paham? Sekarang mengubah logika menjadi aksi. Definisi algoritma adalah serangkaian langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang tadi sudah dibahas juga. Terus untuk manualnya, langkah-langkah yang kita lakukan di atas kertas atau di atas pikiran kita. Nah, nanti kalian akan mendapat kelompok atau diskusi memakai nilai ulangan dan juga perhitungan secara manual. Jadi nanti kita pakai kertas dulu, tidak pakai komputer. Excel di sini rumus dan fungsi yang kita tulis untuk mengajarkan Excel dengan langkah-langkah tersebut. Nanti Bu Titin contoh awal untuk pengerjaan dari pencarian nilai sum, nilai min, nilai max. Jadi nanti kalian tidak perlu khawatir saat pengerjaan diskusinya, karena nanti Bu Titin akan menjelaskan salah satu contoh untuk pengerjaan nilai sum, nilai min, dan juga nilai max. Ini untuk contoh perhitungan di Excel. Nah, ini Bu Titin memberikan contoh yang sudah dihitung dengan menggunakan rumus-rumus tadi. Ada rumus sum, ada rumus average, ada rumus min, dan juga rumus max. Nah, di sini untuk rumus jumlahnya itu sama dengan sum buka kurung dari sini, dari nilai 70 diblok sampai nilai 77, tutup kurung, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini memakai rumus. Kita coba pakai perhitungan manual. Coba Risa bisa dibantu perhitungan manualnya untuk nilai jumlah yang baris pertama, dari nilai 70 atau nilai bahasa Inggris sampai nilai IPS. Silakan dijumlah dulu Risa. Nanti apakah hasilnya sama dengan yang di Excel? Ini Bu Titin nyari contohnya yang sudah jadi di Excel. Ya, sama 361. Untuk rata-rata juga sama. Itu dijumlahkan semuanya dari nilai bahasa Inggris sampai nilai IPS. Nanti akan dibagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, akan dibagi 5. Jadi totalnya berapa nanti dibagi 5 dan hasilnya adalah 72,2 untuk nilai rata-ratanya. Dan nilai min juga sama. Kalau di sini kalian perhitungan nilai minnya tidak perlu ngitung satu-satu, tidak perlu. Tidak seperti nilai jumlah. Di sini nilai min tadi apa? Nilai min adalah nilai terendah. Jadi kalian cukup masukkan rumusnya sama dengan min. Buka kurung, di blok ini, atau dilihat dari baris bahasa Inggris sampai IPS, nilai paling rendah berapa? 60. Jadi di sini nilai minnya 60. Jadi kalau nanti kalian perhitungan secara manual, kalian tidak perlu menghitung dari 70, 60, 77, tidak perlu. Kalian cukup lihat saja baris pertama, apakah baris pertama itu ada nilai paling rendahnya. Kalau sudah ketemu nilai paling rendah, langsung diisi saja, karena kita pakai manual. Sama juga kayak nilai max. Nilai max tadi nilai apa? Nilai terbesar atau nilai tertinggi. Sama, kalau di Excel pakai rumus sama dengan max. Kalau kita manual, berarti langsung dilihat yang dari 70 sampai 77 nilai terbesar atau tertingginya berapa? 77. Jadi di nilai max kalian cukup menentukan ini aja, lihat dari kolom nilai bahasa Inggris sampai nilai IPS. Jadi yang dihitung cuma nilai jumlah dan rata-rata. Ini cuma kalian untuk min dan max kalian lihat di nilai bahasa Inggris sampai dengan IPS. Sampai sini paham atau ada yang masih bingung? Paham.
Untuk selanjutnya ada proses otomatis menggunakan algoritma Excel. Nah, tadi Bu Titin juga sudah menyebutkan sum, buka kurung, di blok sampai 77. Nah, ini pakai rumusnya. Kalau Bu Titin pakai Excel, ini rumusnya seperti ini. Untuk sum, rumus sum atau rumus jumlah sama dengan sum B2 titik 2 D2. Maksudnya adalah B2 ini dari nilai bahasa Inggrisnya Risma. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang di atas ini kolom. Kalau yang di samping ini namanya baris. Yang paling kiri ini namanya baris, yang paling atas namanya kolom. Berarti cara bacanya begini. Rumus sum sama dengan sum buka kurung kolom B. Kolom B berarti kolom B itu yang 70 ini. Kolom B baris kedua. Baris kedua berarti dihitung dari nama siswa. 1, 2. Berarti ini 70. Titik 2 D berapa ini? D2. D2 A B C D berarti 77. Baris kedua berarti hitungannya atau pembacaannya kolom B baris kedua titik 2 kolom D baris kedua. Sudah paham untuk baris dan juga kolomnya? Nah, kalau baris itu yang sebelah kiri, dihitung dari sebelah kiri. Kalau kolom sebelah atas. Nih Bu Titin kasih tahu antar-antarannya dulu. Nah, kalau tadi baris kedua berarti dari nilai Risma. Baris kedua dari kolom D berarti matematikanya Risma. Nah, contoh yang lainnya juga. Kolom C baris kedua berarti 90. Sampai kolom E baris kedua berarti 90 sampai dengan 70. Dihitung dari sini. Dari kolomnya dulu pembacaannya, dari kolom dulu baru ke baris. Jadi nek tadi B2 berarti kolom B baris kedua berarti berapa? 70. Kalau kolom B baris ketiga berarti 90. Kalian lihat dulu dari sini, dari atas baru dari bawah. Nah, ini untuk sumnya. Kalau untuk max sama. Rumus max tadi sama dengan max buka kurung B2 titik 2 D5. Berarti max sampai B2 sampai D2. Berarti 80 sampai 70. Sama kayak max tadi, min juga sama. Min B2 sampai D5 berarti baris kolom B baris kedua, kolom D baris kelima. Sama penyebutannya kolomnya dulu baru ke barisnya. Jadi nanti hasilnya berapa akan muncul sendiri. Kalau di Excel, kalau kita perhitungan secara manual ya kita tentuin aja. Kalau 30, 40, 50 berarti minnya berapa? 30 karena terendah. Kalau max-nya kan nilai tertinggi berarti berapa? 30, 40, 50? 50. Nah, di sini ada kelemahan proses manual. Yang pertama, memakan waktu, terutama jika jumlah siswa dan data sangat banyak. Nah, kalau semisal datanya cuma 5, dihitung secara manual nggak apa-apa. Kalau datanya 100 coba. Datanya 100 dihitung manual
apa yang nggak pegel, ya kan? Jadi kita pakai rumus, satu kali klik sudah muncul semua 100 datanya. Terus yang kedua, rentan kesalahan, sangat mudah salah hitung atau salah lihat, terutama saat lelah. Nah, apalagi kalian pas ngantuk. Terus pas ngantuk, habis makan, terus capek, habis olahraga, ya lelah. Apalagi kena kipas, ya nggak konsen. Dan akhirnya perhitungan kalian salah dan kurang akurat. Kalau di Excel, kita langsung praktek di komputer, pakai rumus dimasukkan, nilainya dimasukkan, enter, sudah selesai. Ketiga, tidak fleksibel. Jika ada data yang diubah, kita harus mengulang semua perhitungan dari awal. Nah, kalau kita ada data 100, apa ya kita mau mengulang dari awal? Kan tidak ya. Penggunaan Excel atau komputer ini juga bagus untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita atau pekerjaan kita lebih cepat terselesaikan dan juga sangat terbantu karena adanya komputer atau teknologi. Coba kalau kita tidak ada teknologi, perhitungan ada 1000, terus ada yang salah di tengah-tengah. Apa ya enggak ya kita pusing nyari data mana yang salah, mana data yang tidak akurat. Kalian kan harus nyari satu-satu. Beda dengan yang di Excel. Kalian cukup mengubah satu saja, semuanya juga terubah dan lebih akurat. Ini untuk kelemahan dari perhitungan manual. Nah, ini untuk diskusinya nanti kita buat kelompok. Dan diskusi di sini kita akan mencari nilai jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah. Nanti kalian untuk presentasinya silakan dibacakan rumus Excel-nya dan juga hasil yang kalian perolehkan dengan teman-temanmu sekelompok. Sampai sini paham? Paham. Semisal tidak paham bisa ditanyakan ke Bu Titin. Karena ini sistemnya diskusi, kalian bisa tanya jawab. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Untuk perhitungannya bagaimana, rumusnya bagaimana, sesuai yang tadi Bu Titin ajarkan. Kalau ingin melihat contohnya seperti yang ini, kalian bisa melihat contohnya kolom dan juga barisnya. Bisa dihitung. Kalau kesulitan jumlah atau minnya, kalian bisa nyari yang lebih mudah dulu. Dihitung lebih mudah. Bisa dihitung dengan teman-temannya. Karena nanti kalau dihitung sendiri malah bingung sendiri nanti. Cari yang mudah dulu. Kalau min, ini nilai minnya berapa? Dari ya namanya iya boleh. Nah, nilai maksnya berapa? Bisa dirundingkan dengan teman-teman, nanti jumlahnya dibagi. Ada yang jumlah nilai Abdul, ada yang jumlah nilai Rahmat, gitu. Jadi sistemnya diskusi dan kelompok, yang kerja tidak hanya satu saja.
Dihitung yang mudah dulu. Kalau yang min mudah berarti ditentukan minnya dulu. Baru kalau sudah semuanya baru yang susah. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah belum? Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya. Sekarang presentasi hasil diskusi. Jadi silahkan untuk kelompok 2 presentasi maju ke depan. Yang lainnya tetap menyimak karena kita harus menyamakan untuk hasilnya apakah sama atau tidak. Bisa dimulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nenggala Okta. Kami ingin mempresentasikan mengenai jumlah dalam perhitungan manual. Saya Ervian Ardiansyah. Saya Ahmad Prasetya. Saya Muhammad David Ardiansyah. Suaranya rada keras nggak apa-apa? Saya Rahman. Saya Chelsea Marsha Febriani. Saya Gisel Maimulan. Bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Di sini untuk perhitungan jumlah memakai rumus Excel ada yang pertama sama dengan Suaranya sum bisa buka lebih keras, kurung nggak apa-apa. kolom B baris kedua titik koma kolom D baris kedua hasilnya adalah 213 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung kolom B Yang lainnya baris juga bisa ketiga menyamakan titik untuk hasilnya koma apakah sama? kolom D baris ketiga hasilnya adalah 295 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung kolom B baris keempat titik koma kolom D baris keempat hasilnya adalah 198 sama dengan sum buka kurung kolom B baris ketujuh titik koma kolom D baris ketujuh hasilnya adalah 250 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung kolom B baris ke-8 titik koma kolom D baris ke-8 hasilnya adalah 277 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung kolom B baris ke-9 titik Yang koma lainnya memperhatikan kolom yang di D depan baris dan ke-9 menyimak hasilnya apakah adalah diskusinya sama atau 243 tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung kolom B baris ke-10 titik koma kolom D baris ke-10 hasilnya adalah 211. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang tanya? Silakan. Perbedaan Mihin Denmark adalah Mihin nilai terendah, Denmark nilai tertinggi. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya. Kalau tidak bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Sudah selesai. Jika ada kata
Salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-temanku. Silakan bisa duduk kembali. Apakah sama untuk perhitungannya tadi dengan kelompok 2? Sama. Sekarang kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Silahkan. Yang lainnya tetap mendengarkan dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nilai min menggunakan rumus Excel secara manual. Nama saya Kevin. Nama saya Rifki. Nama saya Anggun. Nama saya Gina. Nama saya Risa. Nama saya Lia. Nama saya Zahra. Bisa langsung dipresentasikan? Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai perhitungan min secara manual. Kolom B baris Sambil disimak kedua, hasil diskusi titik koma, kalian ya. kolom D baris kedua, tutup kurung, hasilnya adalah 56. Sama dengan min, buka kurung, kolom B baris ketiga, titik koma, kolom D baris ketiga, tutup kurung, hasilnya adalah 75. Sama dengan min, buka kurung, kolom B baris keempat, titik koma, kolom D baris ke-9, tutup kurung, hasilnya adalah 75. Sama dengan min, buka kurung, kolom B baris ke-10, titik koma, kolom D baris ke-10, tutup kurung, hasilnya adalah 55. Sama dengan min, buka kurung, kolom B hasil ke-11, baris ke-11, titik koma, kolom D baris ke-11, tutup kurung, hasilnya adalah 87. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apa perbedaan dengan jumlah dan rata-rata? Silakan dijawab. Perbedaan sum dan afraga adalah kalau sum digunakan untuk perhitungan jumlah, kalau afraga perhitungan nilai rata-rata. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya. Silakan bisa ditutup kalau tidak ada pertanyaan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-temanmu. Bisa duduk kembali. Tadi apakah ada yang berbeda hasilnya dari teman-temanmu yang presentasi? Dari nilai sum sampai nilai max? Tidak ada. Nah, itu hasil diskusinya bisa disimpan dan untuk pembelajaran selanjutnya kita bandingkan dengan yang di Excel dengan perbandingan di komputer yang langsung di aplikasi Excel, tidak perhitungan secara manual. Jadi kita pakai tadi yang sudah dipresentasikan, pakai rumus sum, pakai rumus min, pakai rumus max. Selanjutnya kita ke refleksi. Nah, yang ini adalah kesan atau pesan dari kalian setelah melakukan pembelajaran ini. Adakah informasi baru yang kalian dapatkan dari belajar Excel? Silakan. Bisa membedakan dan menghitung secara manual dengan rumus Excel. Ya, tadi kan sudah diajarkan juga untuk rumus-rumusnya, untuk pembacaan rumusnya ada sum, buka kurung, kolom B baris kedua dan selanjutnya. Nanti kita praktekkan di Excel untuk pertemuan selanjutnya. Yang kedua, apakah kalian menemukan kesulitan dari pelajaran hari ini? Saya bisa dalam menghitung secara manual. Ya, karena tidak tepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya, Senang karena saya bisa belajar lebih banyak di Excel dan bisa menghitung dengan rumus Excel secara
Ya, karena kita awal-awal harus mencoba pakai manual dulu, tidak langsung praktek. Jadi nanti kalian bisa membedakan, bisa membandingkan kelemahannya kalau pakai manual dan kecanggihannya kalau memakai rumus Excel langsung. Jadi tadi Bu Titin juga mengajarkan kalian tentang arti logika juga, memecahkan masalah juga dari yang nilainya banyak menjadi kecil. Jadi kalian mengelompokkan nilai minnya, nilai jumlahnya, dan juga nilai maksimalnya. Kalian sudah menyelesaikan itu semua dan sudah menerapkan algoritma. Nah, sampai sini dari kesimpulan ini ada yang ditanyakan sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar membandingkan dengan Excel langsung. Apakah ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Sudah paham. Jadi kalau semisal ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita juga lebih enak, lebih nyambung karena hari ini sudah paham. Jadi minggu depan lebih paham lagi. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan sebelum kita selesai, kita ice breaking dulu karena nanti kalau pembelajaran selanjutnya kita biar lebih fokus lagi. Silakan berdiri dulu. Nah, kita main tangkap-tangkapan dengan temannya. Bisa berpasang-pasangan dengan temannya. Kalau ada yang bertiga, boleh bertiga. Nanti main pendek dan panjang. Kalau nanti Bu Titin bilangnya pendek, berarti kalian harus tangannya seperti ini, pendek. Kalau panjang berarti panjang. Kalau lebih panjang berarti lebih panjang lagi. Nanti kalau Bu Titin bilang tangkap, tangan temanmu bisa ditangkap. Sampai sini paham? Nah, ini melatih konsentrasi kalian agar kalian tidak ngantuk untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau bertiga boleh. Enggak, kalau semisal ada yang ganjil satu boleh bertiga. Sudah dapat pasangannya masing-masing? Ya, bisa dimulai? Ya, pendek. Sambil tangannya begini. Panjang. Ke hadap-hadapan sama temennya. Hadap-hadapan sama temennya. Nah, pendek. Lebih pendek. Panjang. Lebih panjang. Panjang lagi. Pendek. Lebih pendek. Lebih panjang, lebih pendek, tangkap. Ya, apakah ketangkap? Ya, yang tidak ketangkap berarti sudah fokus. Masih banyak yang belum fokus. Coba kita ulangi lagi. Coba diulangi lagi, pendek, panjang, lebih panjang, lebih pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, tangkap. Ya, masih ada yang ketangkap? Bisa duduk kembali. Sudah fokus semuanya? Ya, silakan digemasi untuk bahan ajarnya, buku ajarnya, dan juga diskusi yang tadi karena minggu depan akan dilanjutkan kembali. Berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran informatika hari ini. Tidak pulang karena nanti kan masih ada pembelajaran lagi. Nah, ini hanya untuk mengakhiri pembelajaran informatika. Untuk ketua kelasnya bisa disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Semoga pertemuan selanjutnya kalian bisa komplit lagi, lebih sehat dan lebih fokus lagi dalam pembelajarannya. Sekarang bisa dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Bu Titin akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.